Berapa kilo, Bu? Itu dapatnya 4 bungkus, berarti 40 kilo. 40 kilo, Bu ya. Oh, itu dong baunya apek ketika dimasak, nggak enak ya, Bu ya. Dicampur apa? Jeruk ya? Iya, tadi kasih jeruk, kasih itu, kasih garam, dicucinya pakai garam, terusan dikasih jeruk nipis sedikit, biar tapi tetap bau. Sudah bau ya. Bau semua kayak sini yang terima bau semua. Oh gitu. Terus gimana? Nanti ditukerin, mau ditukerin ini? Nanti gimana? Saya tadi dari dulu nggak tahu ditukar nggak? Boleh tadi, boleh. Di Bu Yanti ya, Bu Yanti kan? Tapi kan nggak berani orang sini kayak gitu, kayak gitu loh Pak. Nggak berani orang sini. Dan tadi Pak Bupati udah mengatakan boleh ditukar, nanti ke sana boleh ditukar. Itu kan Pak Ali kan ceritakan takutnya nggak dapat lagi kan? Iya, tapi ini nggak apa-apa. Tadi Pak Bupati udah ke sana kok, ke Buar. Ganti yang baru, ganti yang baru, ganti yang baru. Ya namanya segitu, coba nyukur 10 kilo dapatnya 10 kilo. Iya, cuma ditukar. tergantung harganya kan, kalau ganti yang lebih mahal ya mungkin nanti dipotong sekian. Oh iya. Kalau 945 sih kayaknya udah harga. Itu harga 945 ya belinya. Oh. 450. Biasanya kan yang bagus. Oh iya. 500-an lah kalau diselip itu kan, kalau yang bagus. Itu kan udah harga tinggi. Harusnya udah bagus ya. Iya. Kalau yang kayak gitu itu beras masuknya beras Sumbang itu paling cuma di harga 6.000. Oh, tapi harganya jadi 9.000 Ibu belinya. 9.450. Oh iya. Kan termasuknya kebanyakan untungnya lah. Gini. Itu program beras apa? BNPT itu Bu ya? PKH kalau saya. Oh ini PKH. Saya yang COVID. Oh, macam-macam ya. Iya. Kalau itu kan sama. Apa bantunya juga kurang merata. Kalau yang di Ada RT yang sini nggak cuma berapa dapat. orang aja. Oh gitu. PKH itu yang contohnya ini anak banget nggak dapat. Anak 5 itu nggak dapat PKH. Ini sekolah Saya yang semua loh. soalnya sampai punya anak 5 sampai gede-gede nggak pernah dapat apa-apa. Oh gitu. Iya. Kalau saya baru 1 Intinya tahun di ini belakang Balai Desa banyak orang yang menengah ke bawah, tapi bantuan apapun itu kurang Belum merata. merata. Iya. Makanya dapat PKH juga yang banyak punya anak sekolah. masa satu RT yang dapat PKH Cuma satu. Oh gitu. Satu RT kan berapa ini loh. 35 bulanan ya. Iya. Cuma dapatnya satu. Bupatinya ya, Nek. Nggih. Iya orang menang. Karena si takut orang masih takut mau tempel lah gitu. Iya. So nggih Bu nggih, mugi-mugi wonten jalan mangke. Siap. Sendoknya sendok. Mama sendok, Mak. Yo. Yung bemok po ya. Bukarung. Aku kayak puasa ya. Puasa nih, Pak. Lalen. Tapi bapak Bukarung. Bapak Ibu, masyarakat Banyumas, saya pagi ini sidak ke 1, 2, 3 ya. 3 lokasi, terutama adalah menangani masalah pengecekan kualitas beras yang diberikan kepada KPM ya, kepada masyarakat. Dan ternyata dari beberapa lokasi saya temukan memang berasnya yang terakhir ini kualitasnya jelek. Ini bisa ditanyakan ke Pak Ali ya. Pak Ali yang menerima beras ini ya. Menerima berasnya jelek ya. Saya tanya, jelek, kemudian baunya apa? Keluarga itu tidak suka sampai ini dikasih jeruk. Kenapa tidak dikembalikan? Saya pengen tahu. Kenapa tidak dikembalikan kepada warung dari warung? Ya, takutnya malah nanti nggak dapat lagi. Takutnya malah nanti tidak dapat lagi. Padahal itu adalah hak ya. Jadi kepada masyarakat penerima bantuan ya, atau KPM. KPM itu singkatan dari keluarga penerima manfaat. Kalau ada beras apek, kalau ada komplain daging, kalau ada telur, kalau ada apa, itu masyarakat berhak untuk menggantinya ya. Kalau warung tidak mau menggantinya, itu lapor kepada bupati ya. Tuh, ini saya temukan nih ya. Masyarakat takut melapor, takut nanti malah tidak dapat. Saya jamin tetap dapat itu ya. Itu ya, satu. Yang kedua, dari Pak Ali itu kalau tadi
sekarang ngerti ya, lain kali kalau dapat yang apek atau yang tidak sesuai, Pak, minta ganti ya, itu. Tolong minta ganti, kami dibantu. Kemudian jumlah daripada beras yang diterima itu apa saja? Beras, terus kentang, telur, daging ayam, anggur, tahu, tempe, kacang hijau, terus kedelai ya, bawang putih. Itu menentukan sana. Iya, yang menentukan sana. Warungnya. Pak, kenapa Anda milih misalnya hanya milih misalnya cuma beras, daging sama telur misalnya? Jadi yang menentukan sana itu Pak tinggal ngambil aja. Iya. Mau minta anggur berapa kilo gitu. Sudah ditentukan barangnya. Enggak, kalau kemarin disuruh milih. Cuma pilihnya iya, pilihannya gitu. Ya sini gini biar ibunya. Ini Sini biar jelas. Dulu ya saya bilang itu jumlah barangnya, jenis barangnya udah ditentukan ya. Kalau dulu ya, tapi kalau udah berarti bantuan yang kemarin sama yang sekarang suruh milih. Kalau yang sekarang udah milih ya. Ya itu yang Mak milih itu semuanya atau bisa milih cuma 3 aja? Misalnya dagingnya mau diganti sapi apa ayam kayak gitu, biasanya kan sapi. Tapi kalau sapi sedikit masaknya juga kan sayang gasnya ya. Boleh saya pilihnya ayam ya. Terus apa lagi? Kalau tahu tempe misalnya udah bosen ya diganti sama kacang hijau apa kacang hijau itu boleh. Terus apa jumlah berasnya? Jumlah berasnya memang pas, cuma harganya sama beratnya itu yang nggak sesuai. Misalnya kemarin di harga 9.000 berapa itu 1 kilonya, tapi dapatnya beras yang kayak gini. Kalau 9.000 berapa kan udah dapat yang bagus. Itu kan harusnya ibu boleh nolak untuk mendapatkan beras yang bagus gitu. Harganya naik sesuai dengan harga pasaran aja. Boleh nolak ya, ibu boleh. Berarti besok kalau udah sampai di rumah kok dibuka kayak gitu, kembalikan aja. Boleh kembalikan. Dan jumlah ini coba saya tanya dari Dinsos ya, jumlah item barang, jumlah jenis barangnya ini berapa minimal? Minimal 3 jenis komoditi, Pak. Apa saja misalnya? Beras, dari karbohidrat itu beras, protein hewani, boleh daging sapi, daging ayam atau ikan-ikan segar. Sama yang vitamin itu. Terus protein nabati, tahu tempe atau kacang-kacangan. Terus vitamin mineral, buah dan sayuran. Tuh. Cuma 3 kan boleh? Cuma 3 boleh. Jadi 3 macam jenis itu boleh? Tidak harus semuanya. Seharga itu. Sementara ini kemarin itu beli semuanya ya? Iya. Tidak misalnya saya bisa 3 aja gitu? Enggak. Itu enggak tahu ya? Kalau itu boleh 3 aja kan ya? Nah itu harus diberitahu kepada masyarakat nih. Jadi masyarakat itu kalau membeli barang-barang yang BPNT itu ya, KPM ini mau beli kepada warung, ini boleh 3 macam. Tolong dijelasin tadi, yang jelas. Karbohidrat itu dari beras, protein hewani itu ada daging ayam, daging sapi atau ikan-ikan segar. Terus telur juga bisa. Terus protein nabati itu kacang-kacangan atau tahu tempe. Dan vitamin dan mineral. Itu ya, jadi cukup 3 macam saja boleh ya. Dan kuantitasnya itu terserah penentu KPM. Dan dibeli itu bisa 1 bulan berapa kali? Boleh kan? Tidak harus 1 kali. Boleh. Misalnya minggu ini cuma beli beras setengah kilo, boleh. Minggu depan 2 kilo, boleh. Minggu ini boleh. Yang penting dalam 1 bulan itu 3 jenis kan? Ada jeda waktu 90 hari Pak. Dari setelah boleh terlambat kan sampai 90 hari kan? Sampai 90 hari. 200.000 itu begitu terima 200.000 itu boleh ambil sampai 90 hari, 3 macam jenis, dan bebas memilih kualitas yang bagaimanapun. Ya, oke, ini yang haknya masyarakat ini harus jelasin masyarakat ini. Karena sementara ini masyarakat itu dijejeli barang-barang udah jadi, gitu kan? Ya, yang saya dengar ini sekarang nggak boleh lagi, bebas masyarakat bebas memilih.
Yang kedua, saya jadi tanya, e-warung ya, e-warung juga bebas membeli kepada supplier manapun, ya. Sepanjang itu menguntungkan dan berkualitas baik dan harga eceran tertinggi yang ada di Dinperindak kan? Ya. Yang penting adalah di bawah harga eceran tertinggi di Dinperindak. E-warung boleh membeli kepada supplier siapapun, tanpa kontrak boleh, tanpa tidak kontrak boleh. Yang penting begitu masyarakat KPM mau membeli itu ada di warungnya. Betul kan? Jelas ya? Sekarang ibunya apa bapaknya mau komplain di mana lagi? Jelas kan? Nggak usah takut. Kalau ada yang nanti ini gara-gara Pak Ali sama ini nanti berubah semuanya, lapor kepada saya. Nanti saya akan kasih nomor HP-nya. Saya lindungi 100%. Ya nggak ada sih, cuma beras ini aja yang pas keluaran ini nggak bagus kayak gitu. Kalau kemarin sih komplain di mana-mana salahnya. Kalau kemarin sih kalau 10 kilo ya berasnya ya bagus, cuma ini mungkin banyak jadi ya. Tapi ini hikmahnya kan jadi tahu bahwa ibu itu boleh memilih barang jumlahnya 3 macam saja cukup, tidak harus yang tidak dibutuhkan harus dibeli, enggak. Nah, kalau tidak butuh bawang putih, tidak butuh bawang merah, enggak usah dibeli, enggak apa-apa. Kalau semuanya sih kayaknya ya manfaat semua ya. Kalau manfaat semuanya silakan, ya. Itu haknya ibu bisa beli minimal 3, bisa beli semuanya sesuai dengan ketentuan, ya. Jelas ya? Oke. Itu masyarakat Banyumas, mudah-mudahan ini ada manfaatnya sidak ini supaya kita tahu bahwa ada hak dan kewajiban dari baik itu KPM apapun itu warung. Saya mohon itu dipatuhi karena sudah ada aturannya. Makasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warung yang menjual kuota sembako jauh dari standarnya kan ada sanksi kedepannya nggak Pak? Putus kontrak atau gimana Pak? Yang punya hak ya itu adalah KPM. Jadi KPM kalau misalnya nanti dia itu tidak sesuai, itu boleh mengembalikan, boleh mengganti, gitu loh. Ya kalau kemudian ternyata si e-warungnya itu kemudian ternyata mengecewakan masyarakat, ini masyarakat kan bisa bersatu itu untuk untuk mengganti kan? Siapa yang berhak untuk bisa mengganti e-warung? KPM kan? Kalau kita usulkan ke Masdi untuk ya atas dasar komplain daripada KPM, maka dari Dinsos Perwadas bisa mengusulkan kepada Mandiri untuk diganti ya, untuk diganti, gitu loh. Tapi ini ternyata kualitas hampir semuanya sama tadi. Berwapak kan, masalah beras berwapak gitu. Pak, ujung pangkalnya itu ada supplier, itu sudah ada kerjasama dan sebagainya itu. Jadi ini yang si e-warungnya juga banyak yang belum tahu bahwa e-warung itu sebetulnya punya hak untuk membeli kepada siapa saja, tidak hanya kepada supplier tertentu. Yang sepanjang ini yang ada dalam pikiran e-warung adalah supplier itu sudah dikontrak karena zaman Bulog itu. Yang sekarang kan sudah mau habis. Mas sampaikan bahwa e-warung itu punya hak untuk membeli kemana saja. Itu loh. Sepanjang plafon harganya di bawah HET. Jadi di pendidikan ada HET, harga daging, harga ini kan ada HET. Sepanjang ada di bawah itu, maka kemudian dijual kepada masyarakat. Tidak lanjutnya Pak akan melakukan pertemuan 600-an e-warung itu Pak? Tidak harus saya minta Dinsos saja ngumpulin, dijelaskan lagi tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada. Kalau perlu saya harus datang, saya datang, tidak masalah. Nanti yang paling enak mungkin dengan Bank Mandiri kan. Coba koordinasi dengan Bank Mandiri. Karena saya juga agak riskan ya, ngurusin yang bukan wewenang saya gitu loh. Ini kan karena saya itu terdorong oleh komplain masyarakat. Kalau masyarakat ada komplain, mungkin saya tidak turun ke sini. Karena saya nggak tahu kewajiban
saya itu apa? Pemerintah daerah itu. Kemarin saya mengumpulin aja, jangan nanti bermasalah ini, jangan. Siap. Makasih Pak. Oke, makasih Pak.